Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ansyah dengan NIM 2405 1204099. Kali ini saya akan mewakili anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Muhammad Hafiz Sabar dengan NIM 2405 1204071. Selanjutnya ada Galib Zafran Dava dengan NIM 2405 120404095. Dan yang terakhir ada Agus Prasetya dengan NIM 2405 120404098. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir metodologi penelitian tentang program kreativitas mahasiswa atau PKM. Di sini kami mengambil PKM KC untuk memenuhi tugas akhir proposal. Di sini dengan judul H-Grid Prototype Orkestrasi Infrastruktur Laboratorium Terdistribusi dengan dosen pengampu Dr. Yuni Yamasari Eskom Mkom. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Di sini latar belakang yang pertama adalah tantangan operasional. Di sini yang pertama adalah penyiapan puluhan unit PC laboratorium dilakukan satu persatu secara manual oleh teknisi. Selanjutnya ada proses ini memakan waktu yang lama dan meningkatkan risiko terjadinya ketidaksesuaian atau inkonsistensi konfigurasi perangkat lunak antar unit. Latar belakang di bagian risiko risiko keamanan dan isolasi. Yang pertama di metode jaringan tradisional atau biasa ada VPN dan port forwarding membuka port firewall sehingga mengekspos IP publik laboratorium terhadap serangan cyber. Selanjutnya ada praktikan menggunakan lingkungan komputasi yang tidak terisolasi sehingga memodifikasi konfigurasi sering terbawa antar sesi, yang di sini ya bisa menyebabkan seperti adanya penginstalan malware berbahaya atau ada user yang praktikan yang meninggalkan akunnya dan membuat orang lain dapat mengakses akun praktikan tersebut. Selanjutnya transformasi operasional laboratorium. Di sini ada before-nya. Yang pertama itu penyiapan memakan waktu berjam-jam untuk puluhan unit PC. Yang selanjutnya ada modifikasi konfigurasi rentan terbawa antar sesi pembelajaran seperti yang kita bahas sebelumnya. Selanjutnya ada ketergantungan pada jaringan VPN berbayar atau pembukaan port firewall yang berisiko. Selanjutnya di sini ada after. Di sini setelah implementasikan H-Grid, di sini yang pertama ada instruksi peluncuran instan dalam hitungan detik dari satu titik komando. Yang kedua ada lingkungan dijamin bersih dan homogen untuk setiap sesi baru. Dan yang ketiga ada pengamanan enkripsi asinkronus tanpa mewajibkan infrastruktur IP publik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini yang pertama ada cara membangun sistem agen terdistribusi berbasis Go dengan biaya kerja minimal. Terus ada yang kedua pemanfaatan kontainer incos atau podman untuk isolasi praktikum yang bersifat ephemeral atau di sini bersifat sementara. Selanjutnya ada penerapan Cloudflare tunnels untuk komunikasi aman tanpa exposure IP public. Yang keempat pembangunan dashboard command center berbasis React yang responsif dan real time. Soalnya di sini ada tujuan pengembangan sistem. Yang pertama di sini ada merancang dan mengkonstruksi prototipe agen terdistribusi H-Grid untuk otomisasi penyiapan lingkungan. Selanjutnya ada tujuan yang kedua, yaitu mengimplementasikan mekanisme isolasi kontainer ephemeral atau sementara pada incos atau podman untuk konsistensi sesi. Tujuan yang ketiga yaitu mengintegrasikan Cloudflare tunnel sebagai infrastruktur komunikasi terenkripsi. Dan yang keempat di sini ada membangun dashboard pusat komando React dengan kapasitas kendali yang gede atau dengan massa yang begitu banyak. Di sini ada yang pertama, di sini ada selanjutnya ada target luaran dan manfaat. Pertama di sini ada target luaran. Yang pertama yaitu prototype fungsional H-Grid. Selanjutnya ada laporan kemajuan dan akhir, dan yang terakhir ada akun media sosial yang edukatif. Selanjutnya di sini ada manfaatnya yaitu pemangkasan waktu persiapan lab, dan di sini ada penyediaan ruangan belajar yang bersih bagi praktikan, dan modernisasi infrastruktur tanpa VPN berbayar. Selanjutnya di sana pilar teknologi. Yang pertama ada di bagian orkestrasi dan eksekutor. Di sini yang pertama ada incos dan podman untuk isolasi. Di sini ada incos dan podman memfasilitasi virtualisasi tingkat sistem operasi yang bersifat sementara atau ephemeral ini, di mana kontainer hancur secara otomatis pasca sesi untuk mencegah kebocoran penyimpanan. Di sini ada yang selanjutnya ada Go. Kenapa kami memilih Go? Karena Go merupakan salah satu
language yang runtime-nya cukup cepat. Di sini ada kita menggunakan Go untuk memfasilitasi virtualisasi tingkat sistem operasi yang bersifat sementara di mana atau ephemeral di mana kontainer hancur otomatis pasca sesi untuk mencegah kebocoran penyimpanan. Selanjutnya di sini ada pilar teknologi di bagian keamanan dan antarmuka atau user interface-nya. Di sini yang pertama ada Cloudflare, di sini mengamankan jalur komunikasi jaringan terdistribusi tanpa membuka port firewall atau mewajibkan IP public. Selanjutnya ada ekosistem React, merender dashboard modular dengan komponen Infinite MarQ untuk memvisualisasikan telemetri masif tanpa membuat browser mengalami hambatan atau lag. Di sini kita menggunakan banyak, tapi yang kita tunjukkan terutama adalah MarQ-nya, karena di sini MarQ akan membantu sekali untuk monitoring, di mana dia akan memunculkan semua secara looping gitu. Jadi akan terulang-ulang terus. Jadi kita bisa melihat terus-menerus apa yang terjadi di setiap node-nya. Soalnya ada diagram alur penelitian. Di sini alur kerja terdiri dari 5 fase. Tahap 1, studi literatur dan pengumpulan data. Tahap 2, perancangan arsitektur sistem. Tahap 3, implementasi prototipe. Tahap 4, pengujian sistem. Dan tahap 5, kita melakukan evaluasi kembali. Soalnya di sini ada studi literatur dan pengumpulan data. Yang pertama ada studi literatur, penghimpunan dokumentasi teknis terkait Include, Postman, Go, dan React untuk menyusun standar latensi yang rendah. Soalnya pengumpulan data, pemetaan threshold konsumsi spesifikasi perangkat lunas, perangkat keras maksud saya. Di sini ada CPU, RAM, dan storage pada node atau setiap unit PC untuk memastikan agen tidak membebani perangkat. Dan ada sistem layer atau perancangan arsitektur sistem. Di sini ada lapisan jaringan mulai dari Cloudflare Tunnel, enkripsi end-to-end, lapisan server, di sini ada dashboard kendali React, dan lapisan klien lokal di mana kita akan memasang agen Go yang menginstruksikan hypervisor atau Include dan Postman-nya ini di puluhan unit PC praktikan. Di sini bisa dilihat secara detailnya pada gambar. Misalnya ada siklus operasional dari instruksi hingga eksekusi. Yang pertama ada inisiasi pusat komando. Pengelolaan laboratorium menekan satu tombol instruksi peluncuran mass deployment melalui dashboard antarmuka yang kemudian mengagregasi perintah untuk didistribusikan ke puluhan node atau unit secara bersamaan. Yang kedua ada transmisi asinkronus. Instruksi mengalir secara aman menembus sistem keamanan firewall institusi melalui terowongan transkripsi end-to-end tanpa memerlukan IP public ataupun mengakses port jaringan. Yang ketiga di sini namanya eksekusi node. Agen lokal berbasis binar tunggal Go merespon instruksi tersebut dengan memerintah hypervisor lokal untuk mengcloning dan menjalankan template kontainer praktikum yang telah dikunci konfigurasi atau immutable. Selanjutnya ada siklus operasional, pemantauan dan pemulihan. Di sini yang pertama ada siklus telemetry real time. Selama sesi praktikum berlangsung, agen Go akan terus-menerus membaca telemetri pemanfaatan perangkat keras PC, di mana yaitu ada utilisasi CPU, RAM, dan status aktifnya. Data ini dikirimkan melalui tunnel untuk divisualisasikan pada front end-nya atau pada user interface-nya, di mana menggunakan komponen seperti Infinite MarQ dan lain-lain. Nanti kita bisa melihat contoh visualisasinya setelah ini. Di sini ada pemulihan ephemeral otomatis. Setelah sesi pembelajaran selesai, agen mengeksekusi fungsi penghancuran atau destroy terhadap kontainer latihan yang bersifat sementara. Proses ini tidak menjamin tidak ada residu konfigurasi yang berkas yang tersisa, sehingga mengembalikan kapasitas penyimpanan sistem ke kondisi sedia kala untuk digunakan pada sesi praktikum berikutnya. Di sini ada implementasi prototipe. Yang pertama ada agen lokal, kompilasi binar Go tanpa dependensi. Yang kedua ada lingkungan kontainer, penguncian template praktikum yang immutable, dan pembentukan sistem penghancuran mandiri. Yang ketiga ada jaringan komunikasi, konfigurasi background service dari Cloudflare untuk menembus keamanan firewall lab. Yang keempat ada dashboard komando, pembangunan komponen Infinite MarQ dengan React. Di sini kita bisa melihat visualisasinya. Di sini ada bagian dashboard. Di sini pada bagian atas ada MarQ yang akan menunjukkan terus-menerus setiap node. Di sini juga kita bisa menggunakan pada bagian utamanya. Di sini kita bisa scroll dan kita lihat secara full node mana yang mau kita lihat. Di sini juga ada bagian logs, ada bagian analis, ada bagian deployment, dan ada bagian settings. Selanjutnya ada skenario pengujian sistem. Di sini yang pertama
Skenario 1, fungsional isolasi, memvalidasi keberhasilan agen mengeksekusi kontainer atau API include dan podman dan fungsi destroy pasca sesi. Skenario kedua yaitu menyelesaikan peluncuran serentak ke 20 sampai 40 node PC, mengukur latensi dan rasio keberhasilan. Itu pada skenario load dan stress testing. Yang ketiga ada skenario 3 ada stabilisasi UI, mengukur stabilisasi frame rate browser saat memproses aliran data telemetri puluhan node. Selanjutnya ada anggaran dan dana kegiatan. Di sini ada anggaran yang pertama ada bahan habis pakai, kita menggunakan SBC, micro, switch dan LAN. Di sini mungkin kedepannya akan ada tambahan lagi. Kita masih bisa menyesuaikan. Di sini ada menghabiskan kurang lebih 4 juta, terus ada sewa alat atau jasa. Di sini bisa menyewa seperti alat seperti VPS dan lain-lain. Di sini kurang lebih habis 900.000, bisa untuk sewa seperti domain juga dan lain-lain. Di sini ada perjalanan lokal di sekitar 400.000, lain-lainnya 1,2 untuk biaya kebutuhan mendadak, dan di sini ada totalnya di sekitar 6,5 juta. Di sini ada jadwal pelaksanaan sendiri. Di sini di bulan pertama full dari awal bulan hingga akhir ada perencanaan ide. Selanjutnya di bulan kedua dari awal bulan kedua hingga awal bulan ketiga ada perancangan software atau aplikasi website dan pengumpulan data. Selanjutnya di pertengahan bulan ketiga hingga pertengahan bulan keempat ada percobaan software atau website. Dan yang terakhir evaluasi percobaan kita lakukan di akhir bulan keempat. Mungkin kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan untuk proyek dari proposal kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.